terasa naik dan turun. Mantep panitiane. Halo Om Joko, apa kabar? Baik. Om Joko, hari ini kita mau review sepedanya Om Joko yang super keren ini. Cuman di awal lebih baik Om Joko perkenalkan diri dulu dan aktivitasnya sehari-hari sebagai apa Om Joko? Perkenalkan, nama saya Joko, panggilannya biasa Joko Jos ya. Sehari-hari aktivitas masih di Jak TV, membawai studio dan lain-lain. Oke, Om Joko, hari ini saya mau banyak tanya tentang sepedanya Om Joko. Om Joko bisa cerita sedikit gak ini sepeda apa Om sebenarnya? Mungkin sambil kita duduk di bawah Om, kita liatin. Oke, ini sepeda federal tipenya Bobcat Pathfinder ya. Bobcat Pathfinder ini size-nya ini sekitar 50. Saya dapat dari Juni 2021. Dapatnya Mei tapi kelar restorasi dan lain-lain tuh mulai Juni sampai sekarang. Oke. Terus partnya ya kayak inilah yang nempel sekarang ini. Iya. Om Joko, kalau boleh sebelah sini kita review satu-satu dari samping paling depan ini Om Joko ya. Om Joko, ini saya ngeliat ada perubahan di sini yaitu di ban. Ini sebenarnya bannya size-nya udah bukan size original ya, Om Joko ya? Bannya udah ganti. Kemarin aslinya kan saya pakai 26, remnya 26. Begitu pertama 26 itu ikut Audax yang Bandung waktu November 2022. Itu yang 75 all terrain. Ya lumayan sih, enak, cuma kan sama teman-teman tuh gapnya itu 500 meter lah gapnya sama ban yang 27,5 sama 700, karena saya pakai 26. Begitu udah habis itu akhirnya kepikiran kalau tambah ganti ban gimana ya, coba akhirnya dapat yang 650. Jadi Om Joko mau mengubah size ban itu emang untuk apa sebenarnya? Untuk speed di dalam sebuah endurance atau seperti apa Om sebenarnya? Sebenarnya speed, kalau ini speed enggak juga ya, cuma lebih ke endurance ya, karena kan kebanyakan event yang kemarin 2 kali ngikut itu kan all terrain, jadi tracknya itu kan campuran antara on road, gravel, terus off road. Makanya saya coba pakai ban ini ya, alhamdulillah kemarin tuh yang Januari di Jogja 200 lumayan dalam artian 80% itu jalannya aspal, cuma dikasih tanjakan turunan yang 20 gravelan. Oke Om, jadi kita balik lagi dari depan ini bannya Om udah pakai ukuran 27 ya Om ya? 27 dan di sini sudah pasang rak juga mungkin untuk kebutuhan Om Joko Pak. Taruh tas ya. Dan ini udah ada peneng ya, nomor beat. Iya, nomor untuk race nih, udah ikut-ikutan kebut-kebutan nih kayaknya. Nah, nanti ceritanya panjangnya abis ini ya. Setelah ini di depan ini udah ada apa? Disc brake. Iya, udah modif disc brake nih Om ya. Jadi udah nggak V-brake, udah bukan ini lagi kanti tapi ya. Dia udah di disc brake. Yang pasti dilas ini Om ya, di sininya ya Om ya. Dimodif karena nyari yang asli bawaannya federal yang disc brake kan memang nggak ada. Terus kalaupun aftermarketnya yang sesuai size-nya yang federal nggak ada juga. Jadi ya modif, mau nggak mau kan modif, ditempel untuk bracket kalipernya disc brake. Oke. Disc brake-nya merek apa Om kalau boleh tahu? Shimano ya. Shimano. Dan bannya ini merek apa Om? Terravel ya. Terravel
Canobel. Oh iya, 27 ya size-nya ya. 27,5 atau lebih umumnya kan 650B kali 47. Oke. Dan udah pasti kalau misalnya pakai disc brake ini hubnya disesuaikan Om ya? Disesuaikan. Iya. Karena yang awalnya kan ganti nggak pakai hubnya nggak pakai central lock sama yang sick ball ya. Iya. Nah, kalau frame sendiri Om ini original atau gimana Om warnanya? Ini size berapa tadi? Sorry. Size-nya 50 ya. Size 50. Ini original Om catnya atau gimana? Atau varnish atau gimana Om? Kalau saya mempertahankan dapatnya memang catnya masih kayak gini semuanya. Cuma langsung saya tutupin varnish saja. Jadi kelihatan memang asli cat bawaannya yang dari lahir. Jadi puncal-puncal udah biarin karena sengaja pertahankan warna sama tampilan kayak gini, kita tutupin varnish aja. Oke, jadi cat sama decol ini ori ya Om ya? Orinya ya. Sorry Om, size berapa ini Om? Size kalau nggak salah jadi jatuhnya tuh 50 jadi 19,5 ya. 19,5 ya. Oke, Bobcat Pathfinder 19,5. Oke, yang kalau kelihatan frame-nya di sini ya udah kelihatan banget nih federalnya tuh kayak begini. Terus di seat post-nya ini sama seat post ini kan asli bawaannya ada blimbing. Ya, blimbing ya. Cuma ngejar tinggi jadi mentok. Cuma dia panjangnya kan cuma 20 cm, jadi dapatnya di sini riskan kan kalau kita naikkan. Jadi saya aftermarket ganti yang lebih tinggi dan buat adjust naik turun tuh masih dapat amannya. Ya. Nah, sebelum ke belakang di bagian kokpitnya ini teman-teman, jadi Om Joko nggak pakai, dia pakai bukan pakai yang coil stem orinya ya Om ya? Iya. Tapi dia pakai tapi ini bukan oversize ya? Enggak ya, masih yang ukuran standarnya untuk handlebarnya atau stangnya ini. Dan ada aksesoris juga untuk bracketnya GPS bike-nya. Terus di sini juga pakai brake levelnya Tekro dan shifternya Dior. Dior ini 3 kali berapa nih Om yang ini? 3 kali 10. 3 kali 10 ya. Jadi ini kokpitnya seperti ini teman-teman. Nah, ini pakai sos ya Om ya? Sos. Pakai sos. Jadi udah bisa connect ke Strava dan macam-macam ya Om ya. Oke, ada aksesoris tas buat naro HP, powerbank, duit yang banyak, duit 10 juta ya. Duit sama jangan lupa nih kayak gini nih. Iklan gini. biar aman ya di perjalanan ini. Saya selalu minum ini sama anti linu. Nah, terus di bawah sini biasanya bidon lah atau bottle cage ini satu ya, karena di sini nggak ada. Dia single bidonnya, dan ada untuk dia Om Joko pasang pompa juga. Ini udah pasti udah ketahuan nih, sering jauh-jauh nih kalau udah bawa pompa kayak gini nih. Nah, untuk crank Om Joko pakai Alivio 48 36 26. 48 36 3 speed ya. 26. 3 speed ya, Mas. Ya. Dan sudah Holotech 2 ya, teman-teman. Holotech 2. Udah cukup lah Om ya buat jarak jauh, buat apa? Lumayan. Udah ringan lah ya. Untuk touring, untuk nanjak. Udah enak. Dan Alivio juga kayaknya masih bersahabat ya, harganya bersahabat. Ya. Masih terjangkau lah, bukan. Oke. Dan FD-nya Om Joko pakai Dior M6000. Ini biar sinkronnya gampang mungkin ya dengan shifternya gitu. Biasa. Nah, di belakang juga Om Joko pasti ubah bannya ukuran yang sesuai dengan depannya 27,5 ya Om. Iya, 27,5. 27,5 dan pakai RD-nya Dior juga untuk 10 speed. Ya, 10 speed. Nah, ini pertanyaan saya,
Sprocketnya berapa Om? 1142. 1142. Jadi udah siap lah ya Om buat nanjak-nanjak ya. Kalau nanjak udah lumayan enak. Iya. Walaupun nggak cepet, tapi nggak turun, paling nggak turun nonton sepeda lah. Dan di sini ada satu lagi teman-teman yang mau saya tanya, kayaknya ini udah nggak ori nih yang di sininya. Ya. Ini drop outnya udah DO Verti ya Om ya? Ya. Karena aslinya Bobcat Pathfinders tahu saya semi ya. Yeah. Itu Karena kenapa Om mau diubah pertimbangan kemarin tuh sekali ikut event yang gravelan, pas nanjak itu ketarik jadi slack, ban mepet ke kiri, jadi buang waktu. Akhirnya ya kita pelan-pelan, berikutnya kita kepikiran kenapa nggak ini, akhirnya disarankan temen ganti aja yang Verti sekalian. Nah, buat memang safety juga, buat nanjak enak, turun juga nggak was-was untuk lepas bannya, ketarik sama makan kaki. Ya, mungkin teman-teman bisa komentar juga masalah penggantian dari semi ke Verti ini, apa keunggulannya atau mungkin juga ada kelemahannya, nanti teman-teman bisa komen di bawah ini ya. Dan yang pasti juga di balik sana kelihatan disc brake-nya yang sudah dilas juga ya Om ya untuk mountingnya ya. Iya. Ini juga Shimano juga ya Om ya. Shimano. Iya, disc brake. Oke, dan ini ada tambahan yang lucu juga teman-teman. Om Joko kayak modif sederhana banget untuk spakbornya supaya nggak. Fendernya. Iya. Fendernya supaya nggak nyepret ke bagian belakang baju biasanya nih kayaknya Om ya. Ya, ini udah terbukti kemarin waktu ke Pantai Sedari, dari pulangnya itu kan kena hujan terus, berangkatnya hujan. Pakai ini ya lumayan nggak nyepret ke baju dan tas juga aman. Kadang risih juga ya kalau basah baju belakang tuh. Kalau basah doang sih nggak apa-apa, kalau basahnya lumpur kan nggak enak karena ya. Memang jalannya kan lumpur. Jadi ya kita kepikiran ya ngapain sih, bolehlah semua part itu bermerek, tapi mosok gini juga harus bermerek juga. Kita modif, kita bikin dari kawat biasa aja, kawat tukang las, udah kita ini ternyata bermanfaat juga. Jadi boleh tahu Om, ini costnya berapa buat si fendernya ini kira-kira? Fender ini paling 30.000. 30.000 aman banget ya buat baju semuanya aman, ya, buat nyaman terutama juga kan ya. Di belakang yang orang risih itu kan belakang, kalau depan kan pasti cipratan air yang hujan tuh, turunnya air hujan ya. Kalau belakang tuh kan pasti cipratan kotoran lumpur. Kalau ngelewatin pas sungai kotoran sungai, jadi risih sampai kepala kan biasanya, sampai atas kepala sini. Akhirnya pasang fender ini lumayan lah kita nutupin kotor. Dan biasalah di sini teman-teman ada aksesoris lampu belakang, depan juga. Terus di sini sadelnya Om pakai WTB ya Om ya. Cukup WTB Curve. Ya oke lah kalau WTB ya Om ya. Lumayan sangat atau cukup nyaman lah istilahnya. Kalau ini cukup nyaman. Iya. Dan kalau nyari yang nyaman lagi banyak sih sebenarnya. Harga juga lumayan, cuma nyaman di pantat ini kan udah nggak kelar-kelar kalau ngomongin harga Om ya. Nah Om, terakhir nih Om, untuk masalah spesifikasinya sepedanya si Om ini, itu terakhir nih kira-kira untuk pertanyaannya, apa yang akan Om lakukan lagi untuk sepedanya ini ke depan Om, untuk lebih nyaman lagi atau untuk apa? Kira-kira planningnya apa Om untuk modifikasinya sendiri? Kayaknya ini udah nikmat ya sebenarnya. Berapa kali ngikut gravelan, terutama gravelan ya Jonggol, gunung ya sekitaran Gunung Batu situ, terus sungai-sungai yang Cipamingkis kemarin, udah enak sih sebenarnya. Tinggal menyesuaikan nanti kalaupun event yang agak kenceng lagi, paling ganti ban, mungkin bannya agak dikecilin dikit, mungkin yang 27 650 yang maksimal 38 lah, ini kan 47 nih. Ketebelan ya. Iya, ketebelan kan, kelebaran juga. Kalau tipis kan Om jadi lebih speed lagi sedikit. Iya, nyari yang ban gravel juga. Joko, saya mau tanya-tanya banyak nih pastinya. Kali ini saya mau review sepeda Om Joko. Sebenarnya sesuatu yang unik tentang sepeda ini, sudah dibilang jadul ya atau lama lah. Ini kan keluaran tahun berapa Om? 91?
93 ya. 93 ya. Oke, 93. Tapi yang unik di sini adalah ini sudah bisa menyelesaikan beberapa kali loh untuk Audax. Ya. Audax itu kan persepsi sebagian orang adalah harus menggunakan sepeda yang mungkin yang high tech lah atau seperti apa. Ini bagaimana Om ceritanya dan bagaimana pengalaman itu sendiri Om? Ada kesulitan kah atau memang gimana planningnya sebenarnya? Sebenarnya awal tuh tanda tanya ya, mau ikut, penasaran sih Audax tuh apa sih, orang bilang Audax, ternyata begitu buka webnya, oh gini sepeda gini. Kebetulan ada teman juga, ayo ikut. Pertama tuh diajak ngikut, udah ngikut aja. Pertama ikut tuh ya yang November 2022 di Bandung, 75 kilo Altiren, COT nya 6 jam waktu itu. Nah, iya kita nikmatin, kita lihat apa sih gini-gini, oh ternyata begini ya. Jadi ya memang kita sepeda itu ya kita siapkan sendiri. Kalau ada trouble ya kita selesaikan sendiri, bocor ya tambal sendiri. Makanya disarankan waktu unsupport, just ride, nah itu spare part harus ada semuanya, mulai ban, pengungkit ban, terus kunci-kunci jika diperlukan semua. Jadi manajemen untuk sepeda ke kita itu udah di setting gitu. Jadi pertama tuh ragu ikut kayak apa sih, pertama begitu terjun oh kayak gini, begitu nih, oh akhirnya jadi kepingin lagi gitu loh. Jadi pertama Bandung, terus Januari kemarin kan ikut juga di Jogja di 85. Pertama sih 85 kilo, cuma di panitia ngapain 85, coba 200. Pikir-pikir ya udah dah, nekat aja dah. Ternyata lebih menantang, jalurnya lebih menantang, pengalaman baru. Untuk yang saya terus terang aja, sepedaan itu kan baru efektif lagi itu kan setahun ke belakang ini. Sebelumnya kan udah main sepeda juga di 2010, tapi kan 2014 sampai 2021 itu kan break, otomatis kan 2021 2022 itu mulai lagi berkenalan sama teman-teman sesama jurnalis juga main sepeda. Ya akhirnya lah jadilah sepeda ini, ya udah kita setting, kita untuk jalan gravelan. Iya, ternyata berhasil juga yang 200 kilo kemarin di Jogja. Itu pun kira-kira apa yang sederhana aja sih katanya, apa yang membuat Om Joko ini pede gitu loh dengan menggunakan sepeda ini? Kita tidak men-underestimate sepeda ini bisa atau enggak ya, tapi apa yang bikin Om Joko pede menggunakan sepeda ini untuk bisa mengikuti kompetisi tadi? Intinya saya sepeda itu menyatu. Jadi sepeda ini walaupun sepeda lama ya, terus terang aja Audax itu kayaknya ajang buat show off sepeda semua bermerek. Di situ ada semua tuh ya, mulai dari harga yang paling bawah sampai harga yang tak terhingga lengkap di situ. Cuma saya begitu masuk cuma satu-satunya yang ikut federal, itu pun dilihat, oh pakai ini. Iya memang bisa, tunggu aja. Akhirnya berhasil juga ya. Jadi intinya apa ya, kita punya apalah semua barang, kalau kita udah tahu hatinya dia itu kan menyatu hati kita. Jadi itu yang membuat saya pede. Jadi mau kemanapun sekarang pakai, ayo jalan sepeda ini, ayo aja. Jadi sudah 2 kali ya, yang pertama 85 kilo dan 75, yang kedua 75 kilo, yang kedua 200 kilo. Tapi di sela-sela itu Om Joko pasti ikut juga beberapa kayak gravel atau apa ya. Kemarin gitu ke Terawang itu kan 160 kilo juga. Wah itu jalurnya yang jalur datar, tapi capeknya itu 2 kali ngikut Audax sebenarnya. Karena angin yang kenceng, flat, jalurnya lurus, nggak ada rollingannya lah istilahnya. Kalau orang sepeda bilang rollingan naik turun, naik untuk belok udah gitulah ininya. Jadi datar aja aspal. Kalau kita lihat kan spesifikasi frame ini sebenarnya kan besi ya Om. Ya. Atau ada mungkin campuran kromoli atau seperti apa. Cuman kan kalau kita bicarakan ini beratnya lebih berat dibanding sepeda aluminium atau karbon. Nah, untuk ngadepin kompetisi tadi itu gimana Om? Ini kan berat sepedanya gitu. Belum lagi nanti bawaan barangnya banyak gitu misalnya itu. Setiap ikut-ikutan hal seperti itu
apa yang dipersiapkan sama Om? Kalau saya simple sih, tiap hari itu kan kalau weekday itu kan paling enggak kan 10 kilo minimal. 10 kilo latihan, ya ada tanjakan. Terus jadi biar membiasakan nafas, detak jantung sama kaki itu di sepeda ini. Jadi settingan begini itu kemampuannya sampai berapa kita kencengin, udah mentok gitu, oh segini. Jadi dengan jarak sekian nanti misalkan jarak 75, aku harus kecepatan berapa, misalkan nyari COT. Kalau saya sebenarnya COT itu bonus sebenarnya. Yang penting tuh nikmatin jalur trek, ikut sepeda gitu aja. Yang penting sehat. Iya. Nah, kalau bicara tentang persiapannya Om, kalau misalkan dengan untuk jarak jauh tersebut baiknya seperti apa Om kalau persiapannya? Persiapan maksud saya yang persiapan badannya sendiri Om. Oh, ini ya. Jaraknya harus berapa setiap stamina latihan? Ya? Sebenarnya itu kan ya itu tadi. Kalau saya weekday itu rata-rata kan ambil minimal 10 kilo. Itu ya sekitaran rumah lah. Jadi biar untuk apa ya? Otot badan kita masih tetap stabil. Baru nanti weekendnya jarak jauh, nyari yang nanjak, nyari yang gravelan, itu kan seminggu sekali masih aman lah sebenarnya. Tergantung kemauan kita sih, niat kita untuk sepeda. Yang penting jangan ngoyo. Ya, kalau udah capek istirahat, lapar makan. Jadi bukan pantangan, wah sepeda kok makannya banyak, ya memang harus banyak karena energi yang sesuai makan banyak saat sepeda itu kan balik lagi buat energi kita ini. Jadi tetap aja kebuangnya tuh kebuang memang buat olahraga gitu. Oke. Dari semua ikutan 80 berapa tadi? 80 kilo ya? 75 dan 300. Itu apa sesuai target minimal COT-nya Om? Kalau yang 75 Bandung tuh under COT, 2 jam sebelum COT masuk, udah finish. Kalau yang Jogja kemarin kan memang sebenarnya bisa sih ngejar COT-nya kan waktu itu kan 14 jam, jam 8 malam. Saya masuk jam 9:04 karena memang ada rombongan terakhir itu memang udah capek banget, akhirnya saya nemenin. Jadi yaudah kita nemenin sampai finish. Jadi over berapa jam? 1,5 jam. 1,5 jam masih bagus banget lah Om ya. Jadi total berapa jam dalam 300 kilo? Yang 200 kilo 200 kemarin kilo? itu 15,5 ya. 15,5 jam dari 14. Menurut saya ya harusnya semakin maraknya persepeda, apalagi sekarang ini kan sepeda kan udah larinya ke gaya hidup ya, gaya hidup. Untuk kesehatan tuh kayaknya berapa persen, tapi lebih bagus sepedaan tiap hari dibandingkan bergaya sepeda seminggu sekali. Jadi menurut saya ya mungkin untuk bisa mengganti yang transportasi yang sekarang kayak di Jakarta lah contohnya, yaitu kan udah jalan semakin sempit, rebutan akses ke jalan raya, motor semakin banyak, mobil banyak, ya kayaknya mungkin difasilitasi lagi deh untuk jalur-jalur sepeda yang ada di utamanya Jakarta itu. Memang paling enggak hari apa bebas kendaraan bermotor khusus sepeda deh, bukan cuma CFD aja di hari Minggu atau yang apa, mungkin hari kerja, hari Jumat atau apa kayak itu jalanan khusus sepeda semuanya. Jadi semuanya dari pegawai, terus ya dari pemerintahan juga, mungkin dari penguasa negeri ini juga udah mulai memikirkan itulah, karena kan polusi di Indonesia juga udah semakin tebal ya polusinya ya. Oke Om Joko. Om Joko, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan review sepedanya Om Joko yang lain yang masih banyak itu. Semoga. Sampai ketemu lagi Om Joko. Sehat selalu. Terima kasih Om. Gitu. Kalau di jalan jangan lupa Om. Tetot. Mantap Om. Oke. Salam sehat.